Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PHP. Materi kali ini kita akan memasuki materi terkait dengan objek ya. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari basic-basic terkait dengan PHP. Nah, kali ini kita memasuki objek. Nah, untuk mulainya silakan teman-teman buka Laragonya. Kita akan jalankan Apache-nya seperti ini. Kemudian teman-teman juga silahkan jalankan localhost-nya. Ya, kalau misalnya sudah jalan ya, kita akan buka terminal. Nah, saya akan menggunakan PowerShell SH. Teman-teman kalau misalkan menggunakan terminal bawaan juga bisa ya. Kita akan masuk ke direktori PHP tutorial, kemudian kita akan masuk ke direktori 40 terkait dengan kelas. Nah, kemudian kita akan buka dengan code insider. Oke, kita buka. Nah, ini tampilannya ya. Nah, jadi di sini saya sudah menyediakan dua buah file sebagai basic untuk materi kita. Ini ada pengenalan materinya terkait dengan OOP. Nah, Object Oriented Programming di PHP adalah paradigma pemrograman yang memiliki properti atau atribut dan perilaku atau metode. Object Oriented di PHP memungkinkan kita untuk menyusun program yang terdiri dari komponen-komponen yang dapat digunakan kembali atau reusable dan mudah dimodifikasi. Nah, beberapa fitur objek oriented di PHP adalah class. Nah, class adalah cetak biru atau rancang untuk membuat objek. Nah, kelas ini kalau misalkan teman-teman melihat tukang roti ya, tukang roti memiliki loyang. Nah, kelas ini seperti loyang yang bisa mencetak berkali-kali kue. Nah, begitupun dengan kelas-kelas seperti cetak biru atau cetakan yang bisa mencetak berkali-kali objek. Jadi kelas itu seperti loyangnya untuk kue ya. Dia mencetak berkali-kali objek. Nah, di sini juga ada ilustrasinya objek. Nah, objek misalkan kita memiliki objek namanya mobil. Nah, mobil ini memiliki properti seperti misalkan nama, model, kemudian berat, warna. Ini properti yang dimiliki oleh mobil. Kemudian mobil memiliki perilaku atau metode, misalkan bisa dihidupkan, dikendarai, direm, atau diberhentikan. Ini adalah perilaku dari mobil sebagai objek. Nah, kita akan menggunakan hal seperti ini terhadap pemrograman di PHP, yaitu menggunakan objek sebagai solusi ya. Oke, untuk kali ini kita akan buat file indeksnya dulu ya, index.php. Nah, seperti biasa kita akan coba membuat sebuah basic PHP. Nah, untuk pembuatan kelas kita memiliki perintah dasar kelas ya di sini. Kemudian nama kelasnya, dan di dalamnya ini ada variabel, kemudian ada function atau metode yang bisa dieksekusi ketika kelasnya ini dibuat objek seperti ini ya. Kita menggunakan new, kemudian nama kelasnya, dan kita bisa memanggil metodenya. Oke, kita akan coba buat di sini. Misalkan kita akan buat kelas animal. Ketika kita membuat kelas ini, pastikan teman-teman gunakan huruf besar dulu di awal ya, karena ini standar baku aja ya, sebagai bentuk penulisan yang lebih rapih, supaya nanti kita ketika coding kita dibaca oleh orang lain lebih terstruktur ya. Nah, kemudian kita akan menambahkan di sini dua buah variabel. Yang pertama kita akan membuat name, kemudian kita akan membuat age. Nah, ini kalau misalkan kita langsung panggil juga bisa ya. Misalkan kita akan buat variabel animal sama dengan new animal. Nah, di sini kita bisa memanggilnya name misalkan, kemudian age-nya. Nah, kemudian kita juga bisa mencetak echo-nya, misalkan kita akan ambil name-nya seperti ini. Kemudian kita akan echo lagi untuk age-nya. Nah, ini contoh kita memanggil objek langsung di atributnya ya. Nah, kita coba jalankan.
tutorial, kemudian kita akan panggil kelasnya. Nah, lihat kita bisa mendapatkannya dengan seperti ini. Nah, ini sebenarnya tidak disarankan ya kita membuat variabel kemudian kita mengaksesnya langsung. Tapi kita sebaiknya menggunakan metode. Nah, metodenya misalkan kita gunakan di sini public function misalkan berjalan. Nah, misalkan seperti ini, kemudian kita akan echo animal berjalan. Nah, misalkan seperti ini ya. Kita save. Nah, ini bisa kita panggil ke sini. Misalkan kita akan dollar animal, kemudian kita akan panggil berjalannya. Seperti ini. Ini kalau misalkan kita refresh, nah maka ini muncul ya animal berjalan. Kita memanggil metodenya. Nah, untuk memanggil metode kita panggil objeknya, kemudian gunakan tanda panah. Di beberapa bahasa pemrograman bisa menggunakan titik, tapi di sini di PHP menggunakan simbol panah seperti ini ya. Ini untuk memanggil metodenya. Nah, ini dengan cara seperti ini untuk memanggil sebuah metode. Nah, metode juga bisa berupa void atau dieksekusi doang ya. Seperti ini namanya void. Kemudian ada juga yang mereturnkan value. Nah, misalkan kita akan buat sebuah metode lagi tambah umur. Misalkan kita akan buat public function tambah umur. Nah, kemudian kita akan tambahkan di sini umurnya berapa dengan parameter. Kemudian kita akan returnkan di sini integer, misalkan seperti ini ya. Nah, kita akan tambahkan dan kita returnkan age-nya. Kita save. Nah, ini sebuah metode yang mengembalikan value, memberikan nilai. Nah, ini kita bisa memanggilnya. Kita bisa menggunakan echo, misalkan dollar animal. Kita akan ambil misalkan tambah umur. Nah, di sini kita memiliki parameternya 5 misalkan tambahkan ya. Berarti dia akan menambahkan age yang di sini yang kita definisikan 3. Kemudian kita akan tambahkan dengan 5. Kemudian kita akan cetak. Kita coba ya. Kita jalankan, hasilnya adalah 8. Nah, ini tidak ke bawah karena kita tidak memiliki BR ya. Kita coba tambahkan BR. Nah, ini kita bisa mendapatkannya 8. Nah, ini adalah contoh kita membuat sebuah objek dari sebuah kelas ya. Kelasnya memiliki 2 buah atribut, name, age. Nah, ini ya, memiliki 2 buah properti, yaitu name dan age, umur. Kemudian memiliki 2 buah metode, berjalan dan tambah umur. Dan kita sudah membuat objek yang namanya animal ini dari sebuah kelas. Kita akan isi dengan nama, kemudian kita isi dengan umur, kemudian kita isi dengan kita panggil metode berjalannya dan kita tambahkan umurnya. Nah, ini adalah bentuk ketika kita membuat objek secara sederhana. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada public, kemudian terkait dengan aksesnya, terkait dengan public, protected, private. Nanti kita akan bahas khusus untuk terkait itu ya. Ketika kita belajar enkapsulasi nanti kita akan pelajari. Nah, di materi kali ini lebih ditekankan bagaimana cara kita membuat kelas dan kita memanggil kelas untuk membuat objek dan kita mengaksesnya. Nah, ini kita buat di tempat yang sama. Nah, sebenarnya kita bisa membuat kelas di tempat yang terpisah. Misalkan animal ini saya akan buat di tempat yang lain. Misalkan entity. Nah, saya akan buat seperti ini. Kemudian di sini kita akan definisikan. Nah, kita tinggal copy dari sini. Ini akan saya pindahkan. Saya akan Ctrl X. Saya akan
simpan di sini. Nah, ini kita harus memanggilnya ya ke sini supaya bisa baca. Kalau misalkan ini kita coba jalankan, ini tidak terdefinisi harusnya. Nah, tidak terdefinisi. Nah, ini bisa kita lakukan require ya. Ini tambahkan misalkan require on, kemudian kita tambahkan magic ini ya. Dir, kita tambahkan petik, kemudian kita akan ambil dari entity dan animal.php. Nah, kemudian kita jalankan. Nah, sekarang bisa dipanggil. Nah, cara seperti ini lebih baik ya dibandingkan dengan kita menyatukan semua dalam satu file. Jadi nanti maintenance-nya teman-teman lebih mudah. Nah, terkait dengan penggunaan kayak misalkan auto loading, nanti kita pelajari di materi selanjutnya terkait dengan OOP juga. Kemudian namespace juga nanti kita pelajari. Tapi di materi kali ini lebih ke bagaimana membuat kelas dan kita membuat objek dari sebuah kelas. Oke, kurang lebih seperti itu untuk materi kelas di Object Oriented PHP kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.